Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan informasi yang sangat penting, khususnya bagi anak-anakku yang sudah duduk di kelas 12. Namun informasi ini juga tidak kalah penting untuk anak-anakku yang masih duduk di kelas 10 dan 11. Yakni beberapa hari yang lalu, beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada awal bulan September, pemerintah telah mengesahkan peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 48 tahun 2022 tentang penerimaan mahasiswa baru program diploma dan sarjana pada perguruan tinggi negeri. Terdapat transformasi yang membedakan dibanding dengan tahun sebelumnya. Di antaranya adalah bahwa penerimaan mahasiswa baru mulai tahun 2023 terdiri dari 3 jenis seleksi. Yang pertama, seleksi nasional berdasarkan prestasi. Yang kedua, seleksi nasional berdasarkan tes. Yang ketiga, seleksi mandiri. Seleksi nasional berdasarkan prestasi pada tahun sebelumnya dikenal dengan nama SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Sistem tahun mendatang terdapat beberapa perubahan, di antaranya adalah jika pada sebelumnya mata pelajaran yang diperhitungkan hanya 6 mata pelajaran inti dari mata pelajaran yang diampu pada setiap jurusannya, maka mulai tahun depan seluruh mata pelajaran yang diampu diperhitungkan dalam penilaian kelulusan SNBP atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Nilai mana? Yakni nilai rata-rata rapor dari semester 1 sampai dengan 5. Selain itu, penilaian juga didasarkan dari prestasi akademik dan prestasi non-akademik. Prestasi akademik bisa diperoleh dari perlombaan yang sifatnya akademik, semisal kompetisi sains madrasah atau olimpiade sains nasional atau olimpiade yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Prestasi non-akademik bisa diperoleh dari prestasi pada bidang ekstrakurikuler maupun bidang keagamaan semisal tahfidz. Nah, penilaian yang lain yakni penilaian yang berasal dari mata pelajaran yang merupakan pendukung dari program studi yang dipilih. Dan penilaian terakhir yakni portofolio bagi anak-anak sekalian yang memilih program studi pada bidang seni dan juga pada bidang olahraga. SNBP atau dulu namanya SNMPTN ini biasanya dilaksanakan mulai awal bulan Januari. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian khususnya yang kelas 12 segera finalisasi untuk pemilihan program studinya kepada guru BK kelas 12 atau Ibu Lilik Hikmayati. Kemudian seleksi nasional berdasarkan tes. Terdapat perubahan, yakni kalau pada tahun sebelumnya dikenal dengan nama SBMPTN atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri, di mana tesnya menggunakan sistem UTBK. Kalau sebelumnya yang diujikan ada tes potensi akademik, tes potensi skolastik, dan bahasa Inggris, untuk tahun mendatang yang diujikan adalah tes untuk mengukur kemampuan kognitif, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris yang dikenal dengan tes potensi skolastik. Jadi untuk anak-anak sekalian yang ingin mengikuti tes
seleksi nasional berdasarkan tes, maka bisa mulai dari sekarang untuk berlatih tes potensi skolastik. Selanjutnya, seleksi mandiri yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi masing-masing bisa berdasarkan prestasi akademik maupun non-akademik. Prestasi akademik tentu saja berdasarkan nilai rapor yang diperoleh selama mengenyam pendidikan pada madrasah aliyah ataupun SMA. Prestasi non-akademik biasanya bisa berupa jalur tahfidz maupun jalur ketua OSIS atau jalur ketua organisasi ekstrakurikuler. Namun demikian, yang tadi saya sebutkan adalah seleksi nasional yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek. Nah, banyak sekali jalan untuk bisa masuk di perguruan tinggi yang diharapkan. Selain tadi yang disebutkan, banyak diantaranya yang diselenggarakan oleh Kemenak sendiri ataupun dilaksanakan oleh kementerian yang lain. Yang terpenting adalah untuk mencapai itu semua, bagi anak-anakku yang masih duduk di kelas 10 dan 11, ukirlah nilai rapotnya sebaik-baiknya. Dan untuk anak-anakku di kelas 12, kalian sudah berada hampir di semester 5, tinggal 1 semester lagi yang akan menjadi penentuan. Tetap semangat, ikhtiar yang maksimal, dan doa yang maksimal. Semoga apa yang diharapkan bisa tercapai sesuai dengan keinginan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Diakhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.